Jadwal live streaming Timnas Indonesia versus Timnas Qatar di Piala Asia U23. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 lawan Qatar U23. Shin Tae-yong pulangkan 4 pemain Timnas Indonesia, sebelum kick-off Piala Asia U23. Jelang lawan Timnas Indonesia, pelatih Qatar pamerkan sesuatu. Ayah Emil Audero klarifikasi, saat sempat tolak Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jadwal live streaming Timnas Indonesia versus Timnas Qatar di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Qatar U23 dalam pertandingan perdana grup A Piala Asia U23 2024. Kamu bisa menyaksikan pertandingan Indonesia versus Qatar secara live streaming di RCTI dan Vision Plus mulai pukul 22.30 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia U23 akan bermain tanpa kekuatan penuh karena absennya Justin Hubner dan dugaan bahwa Nathan Choeaon belum siap. Meski begitu, kondisi fisik dan mental para pemain dianggap sangat baik. Setelah menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, pelatih Shin Tae-yong merasa optimis. Meskipun Indonesia kalah dari Arab Saudi dan menang atas Uni Emirat Arab dalam uji coba tersebut, performa tim meningkat, serta kepercayaan diri pemain juga meningkat. Meski Qatar memiliki pengalaman di Piala Asia U23, catatan buruk pada edisi 2022 membuat mereka gagal total dengan menjadi juru kunci klasemen. Namun, pelatih Shin Tae-yong tetap menganggap Qatar sebagai tim yang kuat, mengacu pada kesuksesan tim senior Qatar yang menjadi juara Piala Asia pada 2019 dan 2023. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 lawan Qatar U23. Qatar versus Indonesia dalam laga grup A Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad. Laga itu kick-off, Senin 15 April 2024, pukul 22.30 WIB nanti malam. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memainkan Hernando Ari untuk pos di bawah Mister Indonesia. Kuartet lini belakang bisa diserahkan pada Bagas Kava, Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Pratama Arhan. Di lini belakang, Indonesia masih mempunyai opsi 2 pemain keturunan. Justin Hubner dan Nathan Choeaon dipastikan bergabung belakangan. Rizky Ridho bisa menjadi kapten untuk Indonesia, pernah dipilih Shin Tae-yong menyandang status itu di timnas senior. Untuk barisan gelandang, Ivar Jenner, Arhan Fikri, dan Marcelino Ferdinand bisa menjadi pilihan utama di skuad Indonesia. Sementara trisula lini depan mungkin dipercayakan pada Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Indonesia mempunyai dorongan kepercayaan diri melawan Qatar. Pada laga uji coba terakhir, tim Merah Putih bisa memetik kemenangan 1-0 atas tim Timur Tengah, Uni Emirat Arab. Shin Tae-yong pulangkan 4 pemain Timnas Indonesia, sebelum kick-off Piala Asia U23. PSSI mengumumkan bahwa pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, telah memulangkan 4 pemain menjelang Piala Asia U23 2024 di Qatar, yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Keempat pemain yang dipulangkan adalah Kakang Rudianto, Zaki Ashraf, Rifki Dwi, dan Erlangga Setio. Mereka tidak berhasil masuk dalam skuad Timnas Indonesia U23 untuk turnamen tersebut. Awalnya, Kakang Rudianto dan Zaki Ashraf termasuk dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 berdasarkan pengumuman dari Konfederasi Sepak Bola Asia pada 10 April 2024.
Namun, Shin Tae-yong memutuskan untuk menggantikan keduanya dengan Nathan Choeon, yang baru saja bergabung dari klub Belanda, SC Heerenveen, serta Bagas Kava. Jelang lawan timnas Indonesia, pelatih Qatar pamerkan sesuatu. Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Fail, menegaskan bahwa timnya siap untuk bersaing di Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut akan dimulai di Qatar pada 15 April 2024, dengan tuan rumah Qatar menghadapi timnas U23 Indonesia dalam pertandingan pembuka. Fail menyoroti dua hal yang meningkatkan kepercayaan diri timnya. Pertama, dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Qatar, yang telah memberikan infrastruktur dan fasilitas terbaik untuk persiapan tim. Asosiasi Sepak Bola Qatar telah menyediakan semua yang kami butuhkan mulai dari infrastruktur hingga fasilitas. Kami sudah siap sepenuhnya dan akan bersaing keras di babak penyisihan grup ini. Kami mungkin bukan favorit juara, tapi kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Ilidio Fail. Kedua, Fail merujuk pada kesuksesan timnas senior Qatar yang baru-baru ini memenangkan Piala Asia 2023. Dia berharap prestasi tersebut akan memotivasi timnas U23 Qatar. Saya berharap kemenangan timnas senior Qatar bisa memberi semangat kepada timnas U23, ujarnya. Namun, Fail menekankan bahwa tidak ada tekanan pada timnya dan bahwa Piala Asia U23 2024 adalah kompetisi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Meski begitu, dia berharap timnas U23 bisa meraih hasil yang luar biasa, seiring dengan pencapaian timnas senior. Ayah Emil Audero klarifikasi, saat sempat tolak timnas Indonesia. Ayah Emil Audero, kiper Inter Milan, telah memberikan penjelasan terkait keputusannya yang sebelumnya menolak anaknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada tahun 2021. Baru-baru ini, Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perbincangan sebagai calon pemain naturalisasi Indonesia setelah berfoto bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sambil berjabat tangan. Foto tersebut diunggah oleh Erick Thohir di akun Instagram miliknya, memicu perbincangan kembali mengenai isu tersebut. Sebelumnya, Emil Audero telah ditawari oleh PSSI untuk menjalani proses naturalisasi, namun ia menolak. Hal yang sama juga dilakukan oleh ayahnya, Edi Mulyadi, yang tidak memberikan izin kepada Emil untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, Edi Mulyadi telah meluruskan pernyataannya. Dia mengaku bahwa pada masa kepengurusan PSSI sebelum Erick Thohir, dia merasa ragu terhadap karir anaknya jika bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Edi Mulyadi merasa bahwa PSSI serius dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Meskipun demikian, Edi Mulyadi juga menanggapi video viral yang menyebabkan kegemparan di media sosial. Dia mengungkapkan rasa jengkelnya karena video tersebut terekam dan diunggah secara viral, padahal menurutnya pembicaraan tersebut seharusnya bersifat pribadi antara dia dan ponakannya, bukan untuk konsumsi publik.